Malam hari di tanggal 20 Desember tahun 2022, di pinggiran kota Seoul sebelah utara. Suasana kota kecil distrik Uijeongbu terasa sangat meriah, dengan dekorasi lampu-lampu Natal yang menghiasi setiap sudut jalan dan bangunan. Moon Soo-ho bolak-balik melihat jam di handphonenya dengan perasaan cemas bercampur tidak sabar. Saat itu dia sedang duduk berdua dengan pacarnya yang bernama Lee Kyung di sebuah restoran barbecue kelas atas, dan mereka sedang menunggu kedatangan orang tua Moon Soo-ho. Makanan sudah siap tersaji di atas meja, tapi pasangan ini sama sekali belum menyentuhnya. Moon Soo-ho terlalu sibuk tersenyum sambil menggoyang-goyangkan kakinya di bawah meja. Gadis ini sangat antusias dan sudah tidak sabar lagi untuk mengenalkan sang kekasih kepada orang tuanya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang sempurna. Setelah menjalin hubungan selama beberapa bulan, kekasih Moon Soo-ho bersedia untuk bertemu dengan orang tuanya, menandakan kalau pria itu serius akan hubungan mereka. Lee Kyung adalah pria yang sempurna, berumur 32 tahun dan memiliki semua hal yang diinginkan wanita. Moon Soo-ho sudah hampir yakin 100% bahwa orang tuanya pasti setuju dengan pria pilihannya ini. Namun tetap saja, dia gugup dan khawatir kalau orang tuanya ternyata tidak merestui hubungan mereka. Sekali lagi, Opa Lee Kyung nyaris sempurna di mata Moon Soo-ho. Dia sudah menyelesaikan wajib militer, ganteng dan tinggi langsing, berasal dari keluarga kaya. Keluarganya bahkan memiliki properti di Gangnam, dan Lee Kyung sudah memiliki apartemen sebagai tempat tinggalnya sendiri. Dia adalah lulusan universitas ternama, memiliki sikap dan tata krama yang halus seperti putra keluarga kaya pada umumnya, dan yang lebih menggemaskan lagi, Lee Kyung adalah pecinta hewan, di mana dia mengadopsi 3 kucing dan 1 anjing di apartemennya. Dari segi penampilan dan kepribadian, berdasarkan latar belakang pendidikan dan latar belakang keluarga, Lee Kyung adalah lelaki idaman setiap wanita. Tak lama kemudian, orang tua Moon Soo-ho akhirnya tiba. Lee Kyung layaknya pria sejati, langsung berdiri dan menyambut calon mertuanya. Dan setelah menyapa singkat, Lee Kyung menambah hidangan di meja mereka dengan memesan daging termahal dan soju kualitas terbaik. Acara makan malam perkenalan itu berjalan lancar. Lee Kyung dan ayah Moon Soo-ho berbagi pengalaman saat mereka dulu masing-masing menjalani wajib militer. Dan kepada ibu kekasihnya, Lee Kyung menunjukkan foto-foto anjing dan kucing kesayangannya yang menggemaskan. Moon Soo-ho yang duduk di seberang meja, merasa seakan-akan hatinya akan meledak karena dipenuhi rasa bangga melihat sang kekasih yang memperlakukan orang tuanya dengan begitu baik. Acara makan malam ini berjalan jauh melebihi ekspektasinya. Mereka lanjut ngobrol-ngobrol, makan minum dan tertawa selama berjam-jam, hingga tibalah akhirnya, orang tua Moon Soo-ho berpamitan. Mereka terus tertawa dan tak berhenti tersenyum, sampai orang tua Moon Soo-ho masuk ke dalam taksi dan pergi. Jelas sekali hubungan mereka sudah mendapatkan restu, namun kebahagiaan itu ternyata tak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian, mimpi indah Moon Soo-ho hancur berantakan. Halo orang-orang baik. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Setelah orang tua Moon Soo-ho pergi, pasangan kekasih ini melangkah menyeberangi jalan menuju ke tempat parkir. Namun sebelum mereka masuk ke dalam mobil, Moon Soo-ho memperhatikan bahwa Lee Kyung berjalan terhuyung-huyung seperti orang yang mabuk berat. Selama makan malam tadi, dia memang berhasil mengendalikan diri di hadapan orang tua Moon Soo-ho. Tapi sekarang, sepertinya tidak mungkin Lee Kyung bisa mengendarai mobil. Khawatir akan keselamatan mereka, Moon Soo-ho dengan nada lembut menyarankan agar mereka naik taksi saja dan meninggalkan mobil di sana. Atau setidaknya, mereka lebih baik menggunakan jasa sopir panggilan. Perkataannya itu jelas menunjukkan perhatian dan kekhawatiran, namun Lee Kyung malah menerimanya sebagai hinaan. Pria itu meledak dan berkata bahwa Moon Soo-ho terlalu cerewet dan meremehkannya. Pertengkaran pun tak terhindarkan lagi, dan tiba-tiba, Lee Kyung berkata bahwa mereka putus, lalu dia masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Moon Soo-ho begitu saja. Moon Soo-ho tercengang dan tak tahu harus berbuat apa. Alhasil dia menyetop taksi dan pulang ke rumah sambil bercucuran air mata, menanggung rasa sakit dan patah hati karena hubungan mereka berakhir seperti itu. Namun rupanya, patah hati itu tak berlangsung lama, karena keesokan harinya,
Moon Suho terbangun dari tidur karena mendengar suara ketukan di pintu. Saat membuka pintu, Moon Suho berhadapan dengan seorang kurir yang menyerahkan buket bunga mawar segar yang sangat besar, lengkap dengan secari kertas yang bertuliskan. Terimalah mawar ini sebagai bagian dari permintaan maafku. Tadi malam aku bersikap buruk dan benar-benar menyesal. Maukah kamu makan malam denganku malam ini? Merasa lega sekaligus tersentuh, Moon Suho segera menelpon Opa Lee Ki-yong dan berkata bahwa dia sudah memaafkannya. Singkat cerita, pada malam hari di tanggal 21 Desember tahun 2022, mereka bersatu lagi di meja makan sebuah restoran mewah. Namun sebelum mereka menghabiskan malam romantis di kamar hotel, setelah makan malam, Lee Ki-yong terlebih dahulu mengajak gadisnya berkeliling dan belanja barang-barang mewah. Moon Suho merasa tersanjung. Lee Ki-yong sudah kembali bersikap gentle dan sangat memanjakannya. Kejadian di malam sebelumnya di parkiran mobil juga sudah tidak berbekas lagi. Tapi yang tidak disadari oleh wanita itu, semua romantisme dan semua hadiah yang dia dapatkan di malam itu, sejatinya dibayar oleh seorang pria yang sudah meninggal. Pagi hari di tanggal 25 Desember tahun 2022, bertepatan dengan hari Natal di tahun tersebut, Moon Suho menerima panggilan telepon dari kekasihnya, yang meminta tolong supaya dia mampir ke apartemennya untuk memberi makan kucing-kucing dan anjingnya, karena Lee Ki-yong harus pergi dan mempersiapkan kencan malam Natal yang spesial untuk mereka. Moon Suho dengan senang hati menyanggupi permintaan tersebut. Sekitar jam 11 pagi, dia sudah berada di gedung apartemen tempat tinggal Lee Ki-yong. Moon Suho keluar dari pintu lift dan berjalan menuju pintu apartemen Lee Ki-yong. Namun yang menarik perhatiannya, semakin dia berjalan mendekat, semakin Moon Suho bisa mencium aroma bunga mawar dari arah unit apartemen kekasihnya. Moon Suho tersenyum dan tersipu sendiri, merasa penasaran dan berkata dalam hati, Aigo opa, kejutan apa lagi yang kamu persiapkan? Tiba di depan pintu apartemen kekasihnya, Moon Suho membunyikan bel sebagai formalitas saja, dan ternyata memang tidak ada respon dari dalam. Moon Suho kemudian memencet beberapa angka yang menjadi kunci sandi pintu apartemen Lee Ki-yong. Dan begitu pintu terbuka, matanya langsung disambut dengan pemandangan yang menakjubkan sekaligus membingungkan. Seisi ruangan dipenuhi dengan lusinan bunga mawar, benar-benar di seluruh ruangan. Karena tak hanya di lantai, kelopak-kelopak bunga mawar itu bahkan memenuhi sofa, meja, perabotan, hingga ke jendela. Akan tetapi yang membingungkan di sini, mawar-mawar itu terlihat tidak segar lagi, cenderung layu dan sebagian sudah mulai menghitam. Sepertinya mawar-mawar itu sudah ditaburkan ke seisi apartemen sejak beberapa hari yang lalu. Moon Suho mulai bertanya-tanya, apakah mawar-mawar ini sejatinya ditujukan untuknya, atau untuk gadis lain, karena dia tidak bertemu dengan Lee Ki-yong selama 3 hari terakhir. Moon Suho lalu memanggil-manggil nama kekasihnya untuk memastikan apakah Lee Ki-yong berada di rumah, namun tidak ada respon sama sekali. Sementara 3 kucing dan 1 anjing milik pria itu sudah mengelilingi kaki Moon Suho seolah-olah sedang meminta makanan. Moon Suho segera berjalan menuju dapur dan berharap bisa menemukan makanan anjing dan kucing, tapi dia tidak menemukan apapun di sana. Jadi Moon Suho berpikir bahwa mungkin stok makanan disimpan di dalam lemari di ruangan khusus yang berfungsi sebagai gudang dan tempat penyimpanan stok makanan kering. Begitu tiba di depan lemari penyimpanan makanan, Moon Suho tanpa ragu langsung meraih handle atau knob pintu dan berusaha untuk menggesernya, tapi pintu itu sulit untuk dibuka, seperti ada barang berat yang menekan pintu dari arah dalam. Entah mengapa Moon Suho tiba-tiba merasakan firasat yang tidak enak, jadi dia sekuat tenaga berusaha menggeser pintu tersebut untuk mendapatkan makanan kucing dan anjing, dan berencana untuk segera pergi dari apartemen itu. Begitu pintu berhasil terbuka, tiba-tiba ada benda yang meluncur atau jatuh keluar dari dalam lemari. Moon Suho sontak berteriak, karena itu bukan benda biasa, melainkan sesosok tubuh seorang pria yang sudah meninggal dan sudah mulai membusuk. Moon Suho yang panik segera menelpon kekasihnya untuk meminta penjelasan, tapi Lee Ki-yong tidak menjawab panggilan telepon tersebut. Moon Suho lalu beralih ke orang tuanya dan menceritakan apa yang dia temukan di apartemen kekasihnya. Orang tua Moon Suho langsung menyuruhnya segera pergi dari tempat itu dan menelpon polisi. Berdasarkan laporan Moon Suho, polisi segera mendatangi apartemen Lee Ki-yong dan mengamankan TKP. Dan karena dia menempati unit apartemen itu sendirian, Lee Ki-yong otomatis menjadi tersangka utama dalam kematian korban. Prioritas utama polisi sekarang adalah menemukan Lee Ki-yong dan mengungkap identitas korban.
Secara kebetulan, beberapa jam sebelum Moon Soo-ho melaporkan penemuan mayat, polisi menerima laporan orang hilang. Si pelapor menyatakan bahwa ayahnya adalah seorang sopir taksi berusia 60 tahun. Pada tanggal 20 Desember tahun 2022, ayahnya pergi bekerja seperti biasa, tapi tidak kunjung pulang. Selama berhari-hari, pihak keluarga bisa menghubungi sang ayah hanya melalui pesan teks saja. Dan setiap kali dihubungi via panggilan telepon, ayahnya selalu menolak dengan alasan sibuk atau baterai handphonenya mau habis. Jadi mereka merasa khawatir dan memutuskan untuk melapor ke polisi. Di hari yang sama dalam kurun waktu beberapa jam saja, polisi distrik Uijeongbu menerima 2 laporan. Yang pertama tentang seorang pria berusia 60 tahun yang sudah tidak pulang selama 5 hari. Dan laporan yang kedua tentang penemuan sesosok jasad pria tua berusia sekitar 60-an. Apakah ini hanya sebuah kebetulan, atau 2 kasus ini berkaitan satu sama lain? Pihak keluarga yang membuat laporan orang hilang kemudian dihubungi untuk melakukan identifikasi di kamar jenazah. Dan hasilnya, jasad yang ditemukan itu memang si sopir taksi yang tidak pulang selama 5 hari. Hasil pemeriksaan juga mengungkap bahwa sopir taksi itu diperkirakan sudah meninggal antara 4 hingga 5 hari yang lalu. Setelah berhasil mengidentifikasi korban yang tak lain adalah sopir taksi yang dilaporkan menghilang, dokter forensik menetapkan bahwa korban meninggal akibat serangan atau trauma benda tumpul berkali-kali di bagian kepalanya. Di hari yang sama, polisi berhasil menangkap Lee Ki-yong, yang ternyata sedang berada di rumah sakit. Saat Moon Soo-ho pacarnya datang ke apartemen, Lee Ki-yong ternyata tidak sedang menyiapkan kejutan malam Natal, melainkan sedang mentraktir teman-temannya di sebuah restoran barbecue. Tak hanya makan-makan, mereka juga minum-minum hingga Lee Ki-yong pun mabuk dan berkelahi dengan salah satu temannya, yang membuat tangannya cedera dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Lee Ki-yong selanjutnya dibawa ke ruang interogasi, di mana dia membuat pengakuan bahwa dia memang membunuh si sopir taksi tersebut. Pengakuannya ini sempat membuat polisi bingung, karena Lee Ki-yong dan korban tidak saling mengenal dan tidak berhubungan sama sekali dalam interaksi sosial. Lalu, mengapa Lee Ki-yong membunuh korban secara brutal? Berdasarkan pengakuan Lee Ki-yong, terungkaplah alasan atau motif sebenarnya di balik aksi pembunuhan tersebut. 5 hari sebelumnya, pada malam hari di tanggal 20 Desember tahun 2022, kalau kalian ingat tadi sudah disebutkan di awal, bahwa Lee Ki-yong makan malam bersama Moon Soo-ho kekasihnya dan orang tua Moon Soo-ho. Singkat cerita, setelah makan malam selesai, orang tua Moon Soo-ho pun pulang, dan setelah itu terjadi pertengkaran antara Lee Ki-yong dan Moon Soo-ho, karena gadis itu melarang Lee Ki-yong mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Malam itu, Moon Soo-ho pulang menggunakan taksi dengan hati yang hancur. Sedangkan Lee Ki-yong pulang sendirian menggunakan mobilnya. Namun ternyata ketika dia melewati sebuah perempatan, Lee Ki-yong menerobos lampu merah dan menabrak sebuah taksi. Sopir dari taksi ini tak lain adalah korban yang ditemukan oleh Moon Soo-ho di apartemen Lee Ki-yong. Tabrakan itu sendiri sebenarnya tidak terlalu fatal, akan tetapi tentu saja, si sopir taksi merasa dirugikan dan berniat menelpon polisi. Korea Selatan adalah negara yang sangat keras dalam hal pelanggaran mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Apabila seseorang terbukti berkendara dengan kadar alkohol di bawah 0,2%, maka konsekuensinya adalah masa percobaan atau hukuman kurungan penjara selama 6 bulan. Dan jika kadar alkohol lebih dari 0,2%, maka hukumannya akan sangat berat, yaitu 1 hingga 3 tahun penjara, ditambah denda sebesar 5 hingga 10 juta won Korea. Masalahnya di sini, Lee Ki-yong sudah 3 kali berurusan dengan hukum karena kejahatan yang sama, yaitu mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Pada tahun 2013, dia pernah ditahan karena kasus yang sama, namun pada saat itu Lee Ki-yong hanya menerima konsekuensi ringan berupa denda. Lalu pada tahun 2018, Lee Ki-yong mengulangi kesalahan yang sama dan menerima sanksi denda serta hukuman masa percobaan selama 6 bulan. Rupanya si begajul ini tak juga belajar dari kesalahan. Setahun kemudian, Lee Ki-yong kembali berurusan dengan hukum karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Kali ini dia menerima hukuman penjara selama 1 tahun dan bebas pada tahun 2020. Pada tanggal 20 Desember tahun 2022, setelah makan malam dengan Moon Soo-ho dan calon mertuanya, Lee Ki-yong menabrak mobil taksi di perempatan lampu merah. Dan kalau sampai urusannya melibatkan polisi, maka kali ini konsekuensi yang dia terima akan jauh lebih berat, yaitu hukuman antara 5 hingga 10 tahun penjara.
harga yang sangat mahal dan tidak akan sanggup ditanggung oleh Lee Ki-yong. Alhasil karena ketakutan, Lee Ki-yong mengajak sopir taksi itu melakukan penyelesaian secara pribadi dan menawarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi agar sopir taksi itu tidak melapor ke polisi. Si sopir taksi pun setuju, namun Lee Ki-yong kemudian berkata bahwa dia tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar, uang tunainya ada di rumah, jadi dia mengajak si sopir taksi itu untuk ikut bersamanya mengambil uang di rumah. Tidak disebutkan berapa nominal ganti rugi yang mereka sepakati, namun umumnya orang-orang di generasi milenial dan Gen Z tidak akan menyimpan uang dalam jumlah besar di rumah, kecuali uang tersebut adalah hasil dari aksi kejahatan. Kamera CCTV di gedung apartemen di Kota Paju, tempat tinggal Lee Ki-yong, merekam kedatangan mobil Lee Ki-yong dan sebuah taksi yang memasuki basement parkiran. Lee Ki-yong dan sopir taksi itu juga terekam masuk ke dalam lift. Menurut Lee Ki-yong, awalnya mereka sudah mencapai kesepakatan mengenai besaran ganti rugi, tapi sopir taksi itu meminta uang 2 kali lipat dari kesepakatan mereka, dan mengancam akan melapor ke polisi kalau Lee Ki-yong tidak mau memberinya uang sebesar yang dia minta, hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Lee Ki-yong lalu mengambil sebuah tongkat besi dan memukul kepala si sopir taksi berkali-kali hingga meninggal. Setelah itu, dia sembunyikan jasad korbannya di dalam lemari gudang. Lee Ki-yong mengambil dompet dan barang berharga lainnya milik korban, termasuk juga handphone si sopir taksi, di mana dia berkomunikasi via pesan teks dengan keluarga korban selama beberapa hari. Namun, keluarga korban merasa curiga karena pesan teks yang dikirim Lee Ki-yong, gaya bahasanya tidak sama dengan gaya bahasa korban atau si sopir taksi. Lee Ki-yong juga menolak untuk berkomunikasi via telepon, jadi keluarga si sopir taksi melaporkan kecurigaan mereka kepada polisi. Menggunakan handphone si sopir taksi, Lee Ki-yong tak hanya menguras isi rekening tabungan korban, tetapi juga mengambil beberapa pinjaman online atas nama korban. Uang itulah yang dia gunakan untuk memanjakan Moon Soo-ho kekasihnya dengan buket bunga mawar besar, hadiah-hadiah mahal, makan malam mewah dan menginap di hotel bintang 5. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap bahwa mobil yang dia pakai dan apartemen yang dia tempati ternyata bukan milik Lee Ki-yong. Semua terdaftar atas nama seorang wanita berusia 50 tahun, dengan inisial Miss J. 3 kucing dan 1 anjing peliharaannya juga milik Miss J. Lalu siapa wanita ini, dan di mana dia sekarang? Beberapa tetangga memberikan keterangan kepada polisi, bahwa beberapa bulan yang lalu, Miss J tinggal di apartemen itu bersama seorang pria muda, dan sepertinya hubungan mereka berjalan lancar-lancar saja. Namun, sejak bulan Agustus tahun 2022, Miss J tidak pernah terlihat lagi dan malahan ada beberapa wanita muda yang terlihat mengunjungi apartemen tersebut. Saat tim forensik melakukan pemeriksaan terhadap apartemen TKP, mereka menemukan beberapa jejak darah yang berasal dari 4 DNA. Salah satunya terkonfirmasi cocok dengan DNA si sopir taksi, sementara 1 di antara 3 DNA lainnya diperkirakan adalah DNA Miss J. Di ruang interogasi, Lee Ki-yong menerangkan bahwa Miss J adalah kekasihnya, di mana mereka mulai berhubungan dan tinggal bersama sejak bulan April tahun 2022. Kemudian Lee Ki-yong mengaku bahwa dia telah membunuh wanita berumur 50 tahun itu pada bulan Agustus. Mengingat ada perbedaan usia yang hampir 20 tahun di antara mereka, sepertinya sudah jelas kalau motif Lee Ki-yong memacari Miss J, tentunya karena uang dan kenyamanan finansial. Detektif juga melakukan pemeriksaan terhadap rekening tabungan mereka berdua, di mana selama mereka berpacaran 4 bulan, Miss J berulang kali melakukan pemindahan dana dari rekeningnya ke rekening Lee Ki-yong, hingga mencapai total sebanyak 250 juta won, atau hampir mencapai 3 miliar dalam kurs rupiah. Selanjutnya setelah Miss J menghilang, dari bulan Agustus hingga bulan Desember tahun 2022, Lee Ki-yong memakai kartu kredit Miss J dan mengambil pinjaman online atas nama wanita itu sebanyak 50 juta won, atau sekitar 500 juta dalam kurs rupiah. Uang inilah yang dia gunakan untuk memanjakan kekasih-kekasihnya, mentraktir teman-temannya seolah-olah dia adalah putra dari keluarga konglomerat, padahal sejatinya, dia hanyalah seorang pengangguran parasit tanpa latar belakang yang jelas. Detektif selanjutnya menemukan fakta yang menarik selama melakukan investigasi, karena selain catatan kriminalnya, tidak ditemukan data apapun mengenai pria ini, siapa keluarganya, dari mana dia berasal dan apa latar belakang pendidikan serta pekerjaannya, semua tidak ada di data kependudukan. Seorang temannya kemudian memberikan keterangan kepada polisi, bahwa Lee Ki-yong pernah bercerita kalau dia sudah menikah sebanyak 2 kali.
Yang pertama di tahun 2013 dan memiliki seorang putra. Lalu dia menikah lagi untuk yang kedua kalinya pada tahun 2018. Sekali lagi justru di sini yang membingungkan. Bagaimana bisa dia menikah sebanyak 2 kali? Namun datanya tidak ada di catatan kependudukan. Berdasarkan pemeriksaan di apartemen tempat tinggalnya, polisi menemukan sebuah foto pernikahan Lee Ki-yong bersama seorang wanita. Catatan di foto itu mengkonfirmasi bahwa Lee Ki-yong memang pernah menikah pada tahun 2018. Dan lagi-lagi, di mana istrinya dan bagaimana keadaannya sekarang, tidak bisa dipastikan. Sementara itu di ruang interogasi, Lee Ki-yong memilih diam dan tidak mau memberikan penjelasan terkait info riwayat pernikahannya. Sehingga detektif pun mulai berasumsi, apakah 2 DNA yang ditemukan di apartemen TKP adalah milik 2 istrinya. Asumsi ini selanjutnya dicoret oleh detektif. Karena kalaupun dia memang pernah menikah 2 kali, kedua pernikahannya itu terjadi sebelum dia mengenal dan tinggal di apartemen Miss J. Jadi siapa sebenarnya pemilik 2 DNA itu, sampai sekarang masih menjadi misteri. Terkait Miss J, Lee Ki-yong hanya membuat pengakuan bahwa dia memang membunuh Miss J pada bulan Agustus tahun 2022. Namun dia tidak mau menjelaskan apa motif dan bagaimana kronologi pembunuhannya. Kepada detektif, dia mengaku bahwa jasad Miss J dia buang ke sungai tak jauh dari apartemennya. Polisi pun segera mengerahkan tim untuk melakukan pencarian di sungai yang sudah menjadi es. Namun tidak ada hasil sama sekali. Lee Ki-yong lalu mengubah keterangannya. Kali ini dia berkata bahwa dia mengubur jasad Miss J di daratan di tepi sungai. Polisi kembali melakukan pembongkaran di sekitar lokasi yang disebutkan, tetap tidak ada hasil. 2 kali dia memberikan keterangan dan dua-duanya bohong. Ketika detektif bertanya lagi di mana dia menyembunyikan jasad Miss J, Lee Ki-yong malah tertawa dan berkata, bahwa itu adalah tugas yang dia berikan kepada polisi. Silahkan cari jasad Miss J sampai ketemu. Lee Ki-yong memang mengaku bahwa dia telah membunuh Miss J kekasihnya. Namun keberadaan jasad wanita itu tidak pernah ditemukan. Keberadaan 2 DNA asing di apartemen TKP juga tidak berhasil diungkap polisi. Akan tetapi, Lee Ki-yong terbukti telah membunuh si sopir taksi. Pada awal bulan Januari tahun 2023, kasus ini dibawa ke pengadilan distrik Uijeongbu, di mana Lee Ki-yong didakwa dengan 6 pasal, yaitu pembunuhan dengan perampokan, pembunuhan balas dendam, perusakan terhadap mayat, pemalsuan dokumen, penipuan, pelanggaran jaringan komunikasi informasi dan undang-undang kartu kredit. Jaksa selanjutnya menuntut Lee Ki-yong dengan hukuman mati. Sementara pengacara pembela meminta agar klien mereka dihukum dengan kurungan penjara selama 20 tahun. Pengacara pembela menambahkan bahwa klien mereka mengidap gangguan kejiwaan, sehingga patut dipertimbangkan untuk mendapatkan keringanan. Hakim sebelumnya telah menugaskan sejumlah ahli untuk memeriksa kondisi kesehatan mental Lee Ki-yong, di mana beberapa dokter ahli berpendapat bahwa Lee Ki-yong menderita gangguan psikopatik. Gejalanya meliputi kurangnya empati, rasa bersalah dan penyesalan, serta kecenderungan untuk bersikap manipulatif, impulsif, dan tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Sikapnya yang menertawakan dan menantang polisi agar menemukan jasad Miss J, mengindikasikan sifat seorang psikopat. Namun yang menjadi pertentangan di sini, seorang psikopat biasanya antisosial, sementara Lee Ki-yong cenderung memiliki kepribadian ekstrovert. Ahli profiler kriminal menyimpulkan bahwa Lee Ki-yong mengidap sindrom Ripley. Sindrom ini ditandai dengan perilaku yang sangat suka berbohong mengenai kehidupannya, sampai-sampai si pengidap sindrom Ripley percaya dengan kebohongannya sendiri. Terlepas dari apakah dia mengidap gangguan psikopatik atau sindrom Ripley, aksi pembunuhan yang dilakukan Lee Ki-yong lebih cenderung disebabkan motif finansial. Lee Ki-yong tak lebih dari seorang pengangguran pemalas yang ingin hidup enak tanpa bekerja. Kalau kalian pernah menonton film Korea yang berjudul Parasit, kasus Lee Ki-yong mirip dengan karakter keluarga di film tersebut, yang bekerja dan menumpang hidup di rumah orang kaya, dan lama-lama berniat untuk menguasai kekayaan itu. Pada tanggal 19 Mei tahun 2023, Hakim Pengadilan Distrik Uijeongbu menetapkan Lee Ki-yong bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup, dengan minimal menjalani masa hukuman selama 20 tahun sebelum layak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Lee Ki-yong juga diwajibkan untuk memakai gelang alat pelacak selama 30 tahun setelah dia dibebaskan. Kasus Lee Ki-yong membuat publik Korea Selatan khususnya kaum perempuan merasa tidak aman atas keselamatan mereka. Pengungkapan kasus Lee Ki-yong sungguh menakutkan, karena selama ini,
Ada seorang pembunuh kejam yang berkeliaran di masyarakat, menggunakan wajahnya yang tampan dan perilakunya yang sopan santun, untuk memikat wanita dan membunuh demi keuntungan finansial. Moon Soo-ho termasuk beruntung, karena bisa-bisa, dia yang akan menjadi korban selanjutnya saat Lee Ki-yong sudah kehabisan uang, dan mungkin nyawanya juga terancam, andai Lee Ki-yong ternyata muncul ke apartemen saat Moon Soo-ho menemukan jasad si sopir taksi. Dan itulah kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kasus Lee Ki-yong. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.